Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kembang Wangi. Hari itu, ruang guru terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada canda tawa seperti biasanya. Tidak ada derap langkah yang riuh. Hanya bisik-bisik pelan yang terputus oleh suara kipas angin tua di langit-langit. Semua mata mengarah pada Gita, seorang guru teladan yang selama ini menjadi kebanggaan sekolah. Tangannya bergetar ketika menyerahkan selembar kertas kepada kepala sekolah. Surat pengunduran diri. Gita, kau yakin dengan keputusan ini? Suara Pak Rudi, kepala sekolah, terdengar pelan tapi berat. Gita menunduk menghindari tatapan penuh tanya dari rekan-rekannya. Saya sudah memikirkannya, Pak. Tidak ada jalan lain. Beberapa guru lain saling pandang, sebagian tampak tak percaya. Gita yang selalu bersemangat, yang sering memenangkan lomba, yang dicintai murid-murid, kini memilih pergi. Suasana ruang guru kian berat. Tidak ada yang berani banyak bicara. Hanya tatapan iba yang terus mengikuti langkah Gita saat ia mengemasi barang-barangnya dari meja. Tumpukan buku catatan, spidol warna, dan figura penghargaan ia masukkan ke dalam kardus sederhana. Setiap benda yang disentuhnya seakan menggores kembali luka lama. Ia menarik napas panjang, seakan berusaha menahan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan perasaan itu. Ada kepedihan yang dalam, seakan setiap langkah yang diambilnya adalah upaya kabur dari bayangan yang terus memburu. Ketika ia keluar dari ruangan itu, beberapa murid yang masih menunggu giliran ekstrakurikuler berlari menghampirinya. "Bu Gita, ibu mau pindah ya?" tanya seorang anak perempuan dengan mata bulatnya yang jernih. Gita tersenyum tapi senyumnya kaku. "Ibu harus istirahat dulu, Nak. Nanti kalian belajar yang rajin ya." Anak itu mengangguk polos, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gita membelai kepala anak itu sebentar, lalu melangkah pergi dengan langkah berat. Di rumah, keputusannya membuat orang tuanya terkejut. Ibunya, Bu Marni, tidak bisa menahan air mata. "Kenapa sampai begini, Nak? Bukankah kau selalu bilang mengajar adalah hidupmu?" Gita menatap ibunya, suaranya parau. "Bu, kadang kita harus meninggalkan hal yang kita cintai. Kalau itu terus, mengingatkan pada sesuatu yang menyakitkan." Ayahnya hanya duduk diam di kursi kayu. Wajah tuanya menyiratkan kebingungan sekaligus prihatin. Ia tahu anaknya tidak sembarangan mengambil keputusan, tetapi luka itu jelas belum terucap penuh. Malam hari, Gita terbaring di kamarnya. Langit-langit kayu rumah itu menatapnya dingin. Ia menutup mata, namun justru bayangan itu kembali hadir. Suara jeritan, tangisan, dan peristiwa yang merenggut semua mimpinya. "Kenapa harus aku?" bisiknya lirih. Seakan bertanya pada dirinya sendiri, lampu kamar redup, hanya menyisakan cahaya samar. Di tengah kesunyian, ia sering merasa seakan ada yang menatapnya. Bukan dari luar tapi dari dalam pikirannya sendiri. Setiap kenangan indah yang dulu ia rajut kini berubah menjadi potongan-potongan menyakitkan. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke meja belajar tempat tumpukan buku dan sertifikatnya tersusun rapi. Jemarinya menyusuri tulisan namanya di piagam, penghargaan. Setiap huruf terasa asing. Ia tidak lagi merasa sebagai sosok guru teladan. Semua itu hanya masa lalu, ucapnya pada dirinya sendiri. Namun semakin ia mencoba menghapus, semakin bayangan itu menempel erat. Seperti noda yang tak bisa hilang. Semakin digosok, justru semakin melekat. Keesokan paginya, tetangga mulai bertanya-tanya. Di warung, obrolan kecil bergulir. "Kok Bu Gita tiba-tiba berhenti ngajar?" "Katanya kan baru dapat penghargaan," ucap seorang ibu. "Entahlah. Tapi wajahnya akhir-akhir ini memang murung," sahut yang lain. Gita tidak peduli. Ia tahu bisik-bisik itu akan terus ada. Ia memilih diam. Lebih baik menutup telinga daripada menjelaskan sesuatu yang tidak akan dipahami orang lain. Hari-hari berikutnya ia habiskan di rumah. Ia membantu ibunya memasak, mencuci, atau sekadar duduk di teras menatap jalanan sepi. Namun matanya selalu kosong. Ia seperti hidup di dua dunia, satu di depan orang lain dengan wajah tegar, dan satu lagi di dalam batinnya yang penuh luka. Suatu sore, ayahnya duduk di sampingnya. "Gita, ayah tahu kau terluka.
Tapi jangan biarkan hidupmu berhenti di sini. Gita menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ayah, aku sudah berusaha. Tapi setiap kali aku ingat, rasanya semua runtuh. Aku tidak sanggup lagi berada di ruang kelas, melihat murid-murid yang penuh harapan, sementara hatiku hancur. Ayahnya menepuk pundaknya pelan. Kalau begitu, sembuhkan dulu hatimu, jangan paksakan. Tapi ingat, jangan biarkan luka itu menelan hidupmu. Percakapan itu tidak panjang, tapi cukup membuat Gita menangis malam itu. Ia menutup wajahnya dengan bantal, meredam isak yang tak bisa ia tahan. Hari berganti minggu. Gita mulai jarang keluar rumah. Beberapa kali ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong sekolah yang gelap. Setiap pintu kelas terbuka, terdengar suara murid-murid memanggilnya. Namun ketika ia masuk, kelas itu kosong. Hanya papan tulis penuh coretan yang tak ia mengerti. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Ia menatap jam dinding, jarumnya menunjuk pukul 2 dini hari. Malam terasa panjang. Sunyi, tapi di telinganya selalu ada gema, samar seperti bisikan dari kejauhan. Bu Guru, jangan pergi. Ia terdiam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun rasa dingin di tengkuknya membuatnya sulit kembali tidur. Pagi harinya ia menatap wajahnya di cermin. Mata sembab, kulit pucat. Seorang wanita yang dulu penuh semangat kini berubah seperti bayangan dirinya sendiri. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu cepat pudar. Ini bukan aku yang dulu, gumamnya. Ibunya masuk membawa segelas teh hangat. Minumlah nak, kau butuh tenaga. Gita mengambil gelas itu, tangannya sedikit bergetar. Terima kasih, Bu. Ibunya menatapnya lekat-lekat. Apa kau yakin tidak ingin cerita? Apapun itu ibu siap mendengar. Namun Gita hanya menggeleng. Ada hal-hal yang tidak bisa ia ucapkan, seolah jika keluar dari mulutnya maka luka itu akan terbuka lagi. Hari demi hari ia mencoba mengisi waktu dengan membaca buku, menulis catatan kecil, atau membantu pekerjaan rumah. Namun setiap kegiatan itu hanya seperti tirai tipis yang menutupi kenyataan pahit. Sampai suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, ia duduk di jendela menatap derasnya air. Petir menyambar, menerangi kamar sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, ia merasa ada sosok berdiri di pekarangan, menatapnya. Ia mengedipkan mata tapi sosok itu lenyap. Hanya gelap dan hujan, halusinasi lagi. Bisiknya, menepuk dadanya sendiri untuk menenangkan diri. Namun perasaan itu terus mengganggu, membuat malam itu ia tidak bisa memejamkan mata. Hari berikutnya, ia semakin yakin bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Perasaan kosong itu tetap menjerat batinnya, seolah semua yang pernah ia perjuangkan telah sirna. Dan di antara ruang kosong itu, kenangan lama kembali berputar, menuntunnya pada masa ketika segalanya masih tampak indah. Sebuah masa yang kini hanya menyisakan luka. Sebelum badai menghantam hidupnya, Gita pernah memiliki kebahagiaan sederhana. Bersama Damar, tunangannya sejak kuliah, ia membangun harapan yang nyaris sempurna. Mereka berdua saling melengkapi, Damar dengan ambisinya yang kuat dan Gita dengan ketenangan yang membuatnya jadi penopang. Mereka bertunangan setelah lulus disaksikan keluarga besar. Acara sederhana itu penuh senyum dan doa. Tidak ada yang menyangka ikatan itu kelak menjadi awal dari kisah yang menyesakan. Kita akan bersama selamanya. Aku janji tidak akan melepaskanmu, ucap Damar malam itu ketika mereka duduk berdua di teras rumah Gita. Gita tersenyum malu. Jangan janji kalau hanya untuk menyenangkan hati. Aku tidak butuh kata-kata, aku butuh kesungguhanmu. Aku serius, jawab Damar mantap. Kau satu-satunya wanita yang kuinginkan. Kata-kata itu menancap dalam, membuat Gita semakin yakin. Ia percaya Damar benar-benar tulus. Keyakinan itu semakin kuat saat calon mertuanya memberikan sebuah rumah sebagai tanda restu. Rumah mungil bercat putih dengan pagar besi sederhana. Namun ada tradisi yang tidak bisa mereka langgar. Keluarga besar menegaskan, sebelum hari pernikahan tiba mereka tidak boleh tinggal bersama. Maka rumah itu hanya ditempati Damar. Gita tetap bersama keluarganya, menjaga jarak demi kesucian ikatan mereka.
Meski begitu, cinta mereka tidak berkurang, justru semakin terjaga dengan batasan itu. Setiap sore, setelah pulang kerja, Gita sering mampir ke rumah itu. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan masa depan, rencana pernikahan, hingga anak-anak yang mereka idamkan. "Aku ingin punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan," kata Damar sambil tersenyum, menatap langit-langit rumah barunya. Gita tertawa kecil. "Aku malah ingin 3, biar ramai." "Kalau begitu 3 pun boleh. Yang penting kita selalu bersama." Mereka tertawa bersama. Suasana rumah itu selalu hangat ketika Gita datang. Meski hanya dinding sederhana, ada rasa nyaman yang membuatnya seakan sudah menjadi rumah tangga kecil. Namun di balik tawa itu, ada hal-hal yang kadang terasa aneh. Gita beberapa kali merasa hawa di dalam rumah terlalu dingin, padahal udara luar cukup panas. Pernah suatu kali, ketika ia duduk di ruang tamu sendirian menunggu Damar membuat minuman, ia mendengar suara kursi berderit di kamar belakang. "Mar, kau di sana?" panggil Gita. Tidak ada jawaban. Damar muncul dari dapur sambil membawa 2 gelas teh. "Aku di sini." "Kenapa?" "Barusan aku dengar suara kursi digeser," jawab Gita pelan. Damar hanya terkekeh. "Mungkin tikus. Rumah ini kan masih baru ditinggali. Banyak sudut kosong. Kau jangan takut." Gita berusaha mengabaikannya, meski perasaan tidak nyaman itu selalu datang setiap kali ia berkunjung. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut-sudut rumah. Namun ia tidak pernah mengatakannya lagi, takut dianggap berlebihan. Hari-hari berlalu dengan persiapan pernikahan. Kedua keluarga sibuk mengatur tanggal, menyiapkan undangan, dan membicarakan adat yang akan dipakai. Semua tampak sempurna di permukaan. Namun di malam-malam sepi, Gita sering terbangun dengan rasa gelisah. Ia memimpikan rumah putih itu, tapi dalam mimpinya, dindingnya dipenuhi bercak hitam. Pintu kamar berderit, dan dari dalamnya keluar suara tangisan samar. Ketika ia mendekat, pintu terbuka sendiri, memperlihatkan ruang kosong yang gelap. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia selalu menenangkan diri dengan berkata itu hanya mimpi, hanya kecemasan menjelang pernikahan. Suatu sore ketika ia hendak pulang dari rumah Damar, ia menatap halaman rumah itu lama sekali. Pohon mangga di sudut halaman bergerak pelan, meski angin tidak terasa kencang. Ia mengernyit lalu bergumam pelan, "Kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini?" Damar menghampirinya dari belakang, menepuk pundaknya. "Kau melamun? Ayo, aku antar sampai depan." Gita menoleh cepat, sedikit terkejut. "Ah, tidak. Hanya melihat pohon itu." "Pohon mangga? Apa yang salah dengan pohon mangga?" Damar tertawa kecil. Gita tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu melangkah keluar pagar. Hatinya tetap menyimpan rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa minggu kemudian saat keluarga besar berkumpul membicarakan mas kawin, Damar duduk di samping Gita. Ia meraih tangannya di bawah meja. "Kita sudah dekat sekali dengan hari itu. Engkau siap, kan?" bisik Damar. Gita mengangguk pelan. "Aku siap. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Percayalah, kita akan bahagia." Ucapan itu terdengar meyakinkan. Namun entah kenapa hati Gita tidak sepenuhnya tenang. Di hari-hari menjelang akad, Gita semakin sering berkunjung. Ia membantu membersihkan rumah, menata perabot, dan menggantung gorden baru. Saat ia sedang membersihkan kaca jendela, ia melihat pantulan bayangan seorang wanita di belakangnya. Rambut panjang tergerai, wajahnya samar. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong. "Mar," panggilnya dengan suara bergetar. Damar muncul dari kamar mandi. "Apa? Kau barusan di belakangku?" "Tidak, aku dari tadi di sini." Gita terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak berani mengatakan lebih. Ia hanya mengalihkan pandangan, melanjutkan membersihkan kaca sambil berusaha menenangkan diri. Malam itu, saat ia berbaring di rumahnya sendiri, bayangan wanita itu kembali muncul dalam mimpinya. Kali ini lebih jelas, berdiri di depan pintu rumah, putih dengan mata yang menatap tajam.
Gita terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berusaha menolak rasa takut yang terus menghantui. Hari terus berjalan. Setiap percakapan dengan Damar selalu berisi harapan. Mereka saling menguatkan, seakan tidak ada yang bisa menggoyahkan ikatan mereka. Gita, aku janji akan selalu menjagamu, kata Damar suatu malam. Aku percaya padamu, jawab Gita lirih. Namun, di balik kata-kata itu, kita tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Hatinya sering terombang-ambing antara cinta dan rasa was-was yang tidak jelas asalnya. Ketika ia duduk sendirian di kamarnya, ia sering menulis di buku catatan kecil. Tulisan-tulisan itu penuh dengan keraguan. Kenapa aku merasa takut tanpa alasan? Kenapa setiap kali melihat rumah itu ada sesuatu yang menekan dadaku? Ia menutup buku itu rapat-rapat, menyimpannya di laci, seakan tidak ingin siapapun membaca isi batinnya. Suasana semakin menegangkan ketika malam semakin sering membawa mimpi-mimpi aneh. Tangisan, bayangan samar, suara-suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Semuanya datang silih berganti, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Di siang hari, ia tetap berusaha terlihat bahagia, senyum di depan keluarga, tawa kecil bersama Damar. Namun di balik itu semua ada luka batin yang terus ia sembunyikan. Dan pada suatu malam yang tenang, ia duduk di teras rumah sendirian. Bulan pucat menggantung di langit, angin malam berhembus dingin, menekan dada dengan rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Hatinya seperti terhimpit antara harapan dan kecemasan yang samar. Ia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa jalan yang dipilihnya bersama Damar adalah jalan yang benar. Namun, ketenangan malam itu pecah keesokan harinya. Pagi baru saja menjelang ketika suara ketukan di pintu terdengar keras. Ayahnya membuka pintu dan di ambang berdiri Pak RT, wajahnya tegang, suaranya berat. "Pak, saya harus bicara dengan keluarga," ucapnya. Kita keluar dari kamarnya, matanya masih sayu karena kurang tidur. Ia menatap Pak RT dengan bingung. "Ada apa, Pak?" Pak RT menghela napas panjang sebelum berkata, "Gita, ada kabar yang harus kau tahu. Damar, dia telah menghamili Rani, tetangganya sendiri." Dunia Gita berhenti seketika. Kata-kata itu menusuk jantungnya, membuat darah seakan berhenti mengalir. Ia berdiri kaku, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Suaranya hampir tak terdengar. "Pak," RT menatapnya dengan iba. "Aku sendiri mendengar langsung dari keluarga Rani. Mereka bertengkar semalaman. Kau sebaiknya melihat sendiri, Nak, daripada hanya dengar dari orang lain." Gita memandang ibunya yang berdiri terpaku di dapur. Ibunya menutup mulut dengan tangan, matanya berlinang. Ayahnya terdiam kaku, mencoba menahan emosi. Tanpa banyak kata, Gita melangkah keluar rumah. Kakinya gemetar, namun hatinya memaksa untuk berjalan. Jalan menuju rumah Damar terasa begitu panjang. Setiap langkah bagai mengiris batinnya. Ia ingin percaya semua ini bohong, fitnah, atau kesalahpahaman. Namun rasa takut bahwa kabar itu benar membuat dadanya sesak. Sesampainya di depan rumah putih itu, suara gaduh terdengar dari dalam. Gita berdiri sejenak, berusaha mengatur napas. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendorong pintu pagar dan masuk ke halaman. Suara pertengkaran semakin jelas. "Kau harus tanggung jawab, Mar. Anak ini bukan main-main," teriak suara perempuan dari dalam rumah. Gita mengenali suara itu. "Rani, jangan salahkan aku, Ran. Kau sendiri yang datang malam-malam, kau yang mulai duluan." Suara Damar membalas keras, penuh emosi. Langkah Gita melemah. Tubuhnya bergetar. Ia terus berjalan hingga berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Dari celah itu, matanya menangkap pemandangan yang meruntuhkan seluruh dunianya. Rani berdiri dengan perut yang sudah membuncit. Tangannya menunjuk Damar dengan penuh amarah. Sementara Damar tampak kusut, wajahnya memerah karena menahan marah dan malu. "Kau pikir aku mau menanggung ini sendiri?" Rani berteriak lagi. Damar membalas dengan nada tinggi. "Jangan paksa aku mengakui sesuatu yang aku sendiri belum siap." Gita menahan napas.
Kepalanya terasa berputar. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak, namun suaranya justru pecah tanpa bisa ia kendalikan. Damar, dua orang itu terdiam. Mata mereka serentak menoleh ke arah pintu. Wajah Rani berubah panik, sementara Damar terperangah seperti baru melihat hantu. "Gita, aku bisa jelaskan." Namun kata-kata itu tidak lagi berarti. Gita menatap keduanya dengan mata yang berkaca-kaca. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya goyah, lemas, dan akhirnya gelap menyelimuti pandangannya. Ia jatuh pingsan di lantai ruang tamu, tepat di hadapan dua orang yang telah merobek kepercayaannya. Ketika sadar, ia sudah berada di kamarnya sendiri. Ibunya duduk di samping ranjang, menatapnya dengan mata bengkak karena menangis. "Gita, nak, sabarlah. Ini bukan salahmu." Gita menoleh perlahan, suaranya parau. "Bu, kenapa harus aku yang mengalaminya? Aku sudah menjaga semuanya. Aku sudah percaya penuh padanya." Air mata kembali mengalir. Ibunya memeluknya erat mencoba memberi kekuatan. Namun pelukan itu tidak mampu menghapus luka yang telah menancap terlalu dalam. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk. Gita hampir tidak keluar kamar. Ia hanya duduk termenung, matanya kosong. Makanan yang disajikan ibunya jarang disentuh. Hanya air mata yang terus menetes menjadi teman setia setiap malam. Ayahnya berulang kali mencoba bicara, tapi Gita selalu menjawab singkat. "Aku tidak apa-apa ya." Padahal jelas ia hancur di dalam. Di sisi lain, kabar itu cepat menyebar ke telinga tetangga. Bisik-bisik terdengar di warung, di jalan, bahkan sampai ke telinga keluarganya. Kasihan Gita, calon suaminya ternyata begitu. Sudah jadi aib, mana mungkin bisa dilanjutkan? Setiap bisikan itu bagai duri yang menusuk telinga. Gita menutup diri semakin rapat, seakan dunia luar adalah pisau yang siap melukai kapan saja. Malam hari, ia sering terbangun dengan tubuh gemetar. Suara pertengkaran yang ia dengar di rumah Damar terus terngiang, bercampur dengan tangisan bayi samar dalam mimpinya. Ia tidak tahu dari mana suara itu datang, tapi selalu terdengar jelas di telinganya. Suatu kali, ia mendengar suara itu begitu dekat. Ia membuka mata, menoleh ke sudut kamar, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap di dinding yang bergoyang karena cahaya lampu minyak. "Apakah aku sudah gila?" bisiknya pada dirinya sendiri. Esoknya, ia mencoba kembali ke sekolah, hanya untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Murid-murid menatapnya dengan heran. Beberapa berbisik, namun tidak ada yang berani bertanya. Gita menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Ketika kembali ke rumah, ia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Inikah wajah seorang guru teladan yang dulu mereka banggakan?" katanya lirih. Ibunya masuk pelan, meletakkan segelas air di meja. "Nak, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Yang salah bukan kau." Gita mengangguk, tapi hatinya tidak menerima. Luka itu terlalu dalam, malam kian larut, membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Rasa kosong di dadanya tak juga reda. Udara kamar yang dingin menusuk kulit, namun yang lebih dingin adalah hatinya sendiri. Malam itu seakan menjadi saksi bagaimana seluruh mimpinya hancur, tak bersisa. Keesokan harinya dengan langkah gontai, ia duduk bersama kedua orang tuanya. Wajahnya pucat, suaranya lirih. "Aku tidak bisa melanjutkan pertunangan ini." Ibunya menunduk, tangisnya pecah. Ayahnya terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Jika itu jalan yang kau pilih, nak, kami akan mendukungmu. Jangan paksakan hatimu untuk menanggung yang tak lagi bisa diperbaiki." Keputusan itu membuat Gita resmi kembali ke pelukan keluarganya, tapi dengan jiwa yang remuk. Di depan orang tuanya, ia berusaha memasang topeng ketegaran. Ia masih tersenyum tipis ketika ada tamu datang. Ia masih menjawab pelan jika ada tetangga menyapa. Namun begitu masuk ke dalam kamar, topeng itu runtuh. Air mata kembali menjadi teman setianya. Hari-harinya berubah kelabu. Ia menjalani hidup layaknya robot, hanya bergerak tanpa emosi. Pagi membantu ibunya memasak, siang mencuci, sore duduk di teras. Semua dilakukan tanpa gairah, hanya rutinitas kosong.
Kita, makanlah yang banyak. Jangan hanya menyentuh nasi, kata ibunya suatu sore. Aku tidak lapar, Bu, jawab Gita singkat, matanya tetap menatap kosong ke arah jalan. Ibunya menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tahu putrinya butuh waktu, tapi waktu terasa begitu lambat menyembuhkan luka sebesar itu. Di kamar, Gita sering termenung lama di depan cermin. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak asing. Matanya cekung, kulitnya pucat. Siapa aku sekarang? Gumamnya lirih, seakan bertanya pada bayangan diri sendiri. Sementara itu, kabar tentang Damar dan Rani cepat menyebar. Semua orang tahu mereka diusir dari rumah oleh orang tua Damar. Mereka berdua harus menanggung aib yang mereka buat sendiri. Namun kabar itu tidak membuat Gita merasa lega. Ia tidak menemukan kebahagiaan dalam penderitaan orang lain. Yang ia rasakan hanya kehampaan. Tetangga mulai berhenti membicarakan kabar itu di depan Gita, tapi bisikan mereka masih terdengar samar. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa tatapan orang-orang menusuk dari balik jendela. Seakan ia adalah korban yang harus ditatap dengan rasa kasihan. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, bayangan itu kembali muncul. Ia mendengar suara samar di telinganya, seperti bisikan perempuan. Kau sudah kehilangan segalanya. Gita membuka mata lebar-lebar, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun. Lampu kamarnya menyala redup, hanya menyisakan bayangan di sudut dinding. Bulu kuduknya meremang. Ia memeluk bantal erat-erat, berusaha menenangkan diri. Jangan dengarkan, bisiknya pada diri sendiri. Namun suara itu seakan tinggal di dalam kepalanya, membuat ia sulit memejamkan mata. Malam demi malam, ketakutan itu semakin menumpuk bercampur dengan luka yang belum sembuh. Suatu pagi ayahnya mencoba mengajaknya bicara. Gita, ayah tahu ini berat, tapi hidupmu tidak boleh berhenti di sini. Kau masih punya masa depan. Gita hanya menunduk. Masa depanku sudah hilang bersama Damar ya. Tidak, Nak. Masa depanmu tidak bergantung pada satu orang. Kau masih bisa berdiri. Gita ingin percaya pada kata-kata itu, tapi hatinya menolak. Luka pengkhianatan terlalu dalam. Ia hanya bisa menangis pelan, membiarkan air matanya jatuh di meja kayu tempat mereka duduk. Hari-hari berikutnya, ia semakin jarang bicara. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menatap langit-langit sambil memikirkan betapa cepat kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Tetapi ada satu hal yang selalu membuatnya takut. Perasaan bahwa ia tidak sendirian di kamar itu. Pernah suatu malam ia merasa ada langkah kaki pelan mendekati ranjang. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Namun ketika ia menoleh, kamar itu tetap kosong. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya, keringat dingin menetes di pelipis. Di luar, hujan turun deras, menyapu genting rumah dengan suara berisik. Petir menyambar, membuat bayangan di kamar bergoyang-goyang. Dalam kilatan cahaya, ia sempat melihat bayangan samar di sudut ruangan. Bayangan seorang perempuan berdiri, menatapnya. Ia menutup mata rapat-rapat, berharap semua itu hilang ketika ia membukanya lagi. Namun perasaan takut itu terus melekat, membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Esoknya, ibunya masuk membawa segelas susu hangat. Nak, kau harus minum ini. Kau terlihat makin lemah. Gita mengangguk, menerima gelas itu dengan tangan, bergetar. Terima kasih, Bu. Ibunya duduk di samping ranjang. Kau tidak boleh terus begini. Luka itu memang dalam, tapi kau tidak boleh menyerah. Gita menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku sudah berusaha kuat, tapi setiap kali aku ingat dadaku sesak. Rasanya aku ingin lenyap saja. Ibunya langsung memeluknya erat. Jangan pernah bicara begitu lagi. Kau masih punya kami. Pelukan itu membuat Gita menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi bahu ibunya, melepaskan sedikit beban yang ia pendam. Namun setelah tangis reda, kesepian kembali datang. Malam tiba lagi, membawa rasa dingin dan bayangan samar yang terus mengintai.
Hari-hari yang dulu penuh warna kini menjadi abu-abu. Gita melewati waktunya seperti bayangan, tanpa gairah, tanpa senyum yang pernah membuat orang-orang di sekitarnya merasa hangat. Luka di hatinya belum juga sembuh. Setiap pagi ia masih menunduk di meja makan, hanya memegang sendok tanpa banyak bicara. Namun waktu terus berjalan. 3 bulan sudah berlalu sejak ia memutuskan pertunangannya. Orang-orang sekitar mulai jarang membicarakan Damar dan Rani, meski sesekali masih terdengar bisik-bisik samar. Gita mencoba menata dirinya perlahan, meski di dalam hati ia tahu retakan itu terlalu dalam untuk bisa kembali utuh. Hingga suatu sore langkah yang tak asing kembali datang ke halaman rumahnya. Damar berdiri di sana, wajahnya kusut, matanya sayu seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Ia membawa sekotak kecil, entah apa isinya. Ibunya yang membuka pintu menatapnya dingin. "Untuk apa kau datang kemari lagi?" "Bu, izinkan saya bicara sebentar dengan Gita," pinta Damar. Suaranya memelas. Ibunya hendak menolak, tapi Gita yang mendengar dari dalam keluar dengan wajah datar. "Tidak apa, Bu, biar aku dengar langsung." Mereka duduk di teras. Angin sore berhembus, namun tidak cukup untuk mendinginkan suasana. Damar menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Gita, aku tahu aku salah. Aku hancurkan kepercayaanmu. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Gita menatapnya lekat-lekat. Suaranya tenang tapi dingin. "Dulu aku percaya padamu, Damar. Aku serahkan semua hatiku. Tapi kau balas dengan pengkhianatan. Tidak ada lagi ruang untukmu." Damar menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. "Aku menyesal, Gita. Aku sungguh menyesal. Semua itu hanya khilaf. Aku ingin menebus semuanya." "Menebus?" Gita menyeringai getir. "Kau kira dengan ucapan maaf semuanya bisa kembali seperti semula?" "Tidak, Damar. Luka ini tidak akan hilang. Aku sudah selesai denganmu." Suasana hening sejenak. Angin membawa suara ayam berkokok dari kejauhan. Damar menggertakkan gigi. Matanya merah menahan emosi. "Jadi kau benar-benar menutup pintu untukku?" Tanyanya serak. "Ya," jawab Gita tegas. "Hidupku tidak lagi ada tempat untukmu." Kata-kata itu bagai cambuk yang menyambar harga diri. Damar, wajahnya berubah, matanya tajam menatap Gita. "Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak tinggal diam." Gita menegakkan punggungnya, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. "Lakukan apapun yang kau mau, Damar. Tapi jangan pernah harap aku kembali." Damar bangkit, menatapnya sekali lagi dengan sorot penuh dendam, lalu pergi tanpa menoleh. Gita hanya bisa menarik napas panjang, merasakan dadanya bergetar. Meski ia tampak tenang di luar, hatinya tahu, amarah Damar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Malam itu, Damar berjalan tanpa arah di jalanan sepi. Lampu jalan remang-remang, udara lembab menempel di kulit. Dalam pikirannya, wajah Gita terus muncul, senyum dan tatapan dinginnya bercampur, membuat hatinya semakin panas. "Kalau kau tak mau dengan cara baik-baik," gumamnya lirih, "aku akan paksa kau kembali padaku. Kau milikku, Gita. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Pikirannya semakin gelap. Ia melangkah menuju rumah seorang dukun yang dikenal angker di pinggiran desa. Rumah itu berada di tepi hutan kecil, dengan pintu kayu lapuk dan lampu minyak redup di terasnya. Ketika ia mengetuk pintu, suara serak dari dalam menyambut, "Masuklah, Damar. Aku sudah menunggumu." Damar terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Dukun itu hanya tersenyum samar, matanya menyipit. "Aku tahu banyak hal. Kau datang karena hatimu terbakar. Kau ingin sesuatu yang tak bisa kau raih." Dengan cara biasa, Damar mengangguk pelan. "Aku ingin Gita kembali padaku, apapun caranya." Dukun itu duduk bersila di tikar usang, mengambil segenggam kemenyan, lalu membakarnya. Asap putih memenuhi ruangan, menebar aroma yang menusuk hidung. "Kau tahu apa yang kau minta, Damar? Jalan ini bukan jalan yang bisa kau sesali nanti." "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin dia kembali," jawab Damar tegas. Dukun itu tersenyum, miring. "Baik, akan ku beri kau guna-guna. Sebuah ikatan gaib yang akan menjerat jiwa Gita.
Ia akan kembali padamu, bukan karena cinta, tapi karena obsesi. Dan obsesi itu akan membuatnya tak bisa lari. Damar menelan ludah namun tetap mengangguk. Lakukan, aku siap. Ritual pun dimulai. Dukun itu menggambar lingkaran dengan kapur di lantai, menaruh bunga-bunga layu dan sepotong kain putih. Mantra dilantunkan dengan suara rendah, berulang-ulang, membuat suasana semakin mencekam. Damar duduk di depan lingkaran itu, matanya menatap api lilin yang bergetar, bayangan di dinding seakan menari, membentuk wujud-wujud aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Berikan sesuatu darinya. Rambut, pakaian, apapun, kata sang dukun. Damar merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sehelai sapu tangan yang pernah ditinggalkan Gita di rumahnya. Ini saja. Dukun itu mengambilnya, menaruh di tengah lingkaran lalu menyiramnya dengan cairan berwarna hitam pekat. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. Asap ini akan mencari jiwanya, ucap sang dukun. Mulai malam ini Gita akan merasakan panggilan yang tak bisa ia tolak. Damar menatap asap yang naik perlahan, matanya berbinar penuh harap. Ya, dia akan kembali padaku, apapun caranya. Namun di balik tatapannya ada sesuatu yang berubah. Penyesalan yang tadi ia bawa kini lenyap, berganti dengan hasrat gelap. Ia tidak lagi memikirkan cinta, yang ada hanyalah obsesi. Malam itu Gita gelisah di kamarnya. Ia berbaring tapi tubuhnya panas dingin. Napasnya tidak teratur. Dadanya sesak, seperti ada beban berat menekan. Kenapa aku tiba-tiba begini? Bisiknya lirih. Lampu kamarnya berkedip pelan, bayangan di dinding bergerak sendiri. Ia merasa seperti ada yang merayap masuk ke dalam kepalanya, mengacak-acak pikirannya. Ia menggenggam selimut erat-erat, mencoba melawan rasa asing yang menusuk batinnya. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat dorongan itu. Air mata menetes di pipinya. Gita memeluk selimut erat-erat, tubuhnya gemetar tanpa sebab jelas. Malam itu dadanya sesak, pikirannya kosong, seolah ada sesuatu yang masuk dan merusak keseimbangannya. Tidur tidak datang, hanya rasa panas dingin yang silih berganti menyiksa. Keesokan, harinya tubuhnya jatuh sakit, panasnya tinggi, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ibunya panik segera memanggil bidan terdekat. Bidan datang memeriksa dengan cermat lalu menggeleng. Tidak ada tanda sakit fisik, Bu, tapi badannya panas luar biasa. Saya sarankan dibawa ke dokter, kata bidan itu. Hari itu juga Gita dibawa ke dokter umum. Obat diberikan, namun panasnya tak kunjung turun. Malam semakin panjang dengan suara erangan lirih dari kamarnya. Bu, kenapa kepalaku berat sekali? Gita berbisik dengan mata setengah terpejam. Ibunya membelai rambutnya, menahan tangis. Sabar, Nak. Kau pasti sembuh. Namun sakit itu semakin aneh. Terkadang tubuhnya panas seperti api, lalu mendadak dingin menggigil. Ada saat-saat ia tiba-tiba tertidur dengan mata terbuka, lalu bangun tanpa ingat apapun. Ayahnya yang biasanya tegar pun mulai khawatir. Ini bukan sakit biasa, gumamnya suatu malam sambil duduk di ruang tamu. Hari berganti, dokter lain pun dipanggil. Hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit fisik yang bisa menjelaskan kondisi Gita. Semua normal, kecuali tubuhnya yang terus melemah. Di tengah kebingungan itu, sebuah tamu tak diundang datang. Damar. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah pura-pura, prihatin. Bagaimana kabarnya Gita, Bu? Tanyanya dengan nada lembut. Ibunya hampir menutup pintu, tapi Gita yang mendengar suaranya memanggil lirih dari dalam kamar. Biarkan dia masuk. Damar masuk, duduk di samping ranjang. Ia menatap Gita yang pucat dan lemah. Namun tatapannya bukan tatapan orang yang benar-benar peduli. Ada kepuasan samar yang sulit disembunyikan. Gita, lihat dirimu sekarang, ucapnya pelan, seolah menyesal. Kau sakit begini. Dan semua karena kau menolak aku. Gita menoleh perlahan, suaranya lemah. Apa maksudmu? Damar mendekat, berbisik di telinganya. Kau hanya akan sembuh kalau kau kembali padaku. Kalau kau tetap keras kepala, penderitaan, ini akan terus menghantuimu.
Mata Gita melebar, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ibunya masuk membawa air hangat, membuat Damar buru-buru mundur. "Sudah cukup, Mar. Pergi dari sini. Kau bukan siapa-siapa lagi." Damar berdiri, namun sebelum keluar, ia sempat menatap Gita tajam. Tatapan itu membuat bulu kuduk berdiri, seakan ada ancaman yang menempel di udara. Malam itu kondisi Gita semakin buruk. Tubuhnya demam tinggi, lalu tiba-tiba membeku. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir deras. "Bu, aku merasa ada yang memanggilku." Suaranya lirih, matanya menatap kosong ke langit-langit. "Jangan bicara aneh-aneh, Nak. Kau tetap di sini, bersama kami." Ibunya berusaha menahan ketakutan, namun beberapa kali Gita seperti hilang kesadaran. Matanya terbuka tapi ia tidak mengenali siapapun. Ia berbicara dengan suara berbeda, pelan namun menyeramkan. "Aku milik Damar. Aku harus kembali." Ibunya menjerit kecil, segera memanggil ayahnya. Mereka berdua memegangi Gita, mencoba menyadarkannya. Setelah beberapa menit, Gita kembali normal, menangis ketakutan. "Aku tidak tahu kenapa aku bilang begitu, Bu. Aku tidak ingat," ucapnya terisak. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan panjang. Setiap malam, Gita mendengar suara-suara samar. Ada bisikan di telinganya, ada bayangan hitam di sudut kamar. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat. Suatu sore, seorang kerabat datang menjenguk. Ia mendengar cerita lengkap dari ibunya, lalu berbisik, "Bu, ini bukan sakit biasa. Ini ada campur tangan ilmu hitam. Aku kenal seseorang yang bisa membantu." Ibunya terdiam, tidak langsung menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu perkataan itu benar. Semua tanda mengarah ke sesuatu yang tidak terlihat. Di malam yang sama, Gita kembali mengalami hal mengerikan. Ia terbangun dengan tubuh bergetar, matanya menatap lurus ke jendela. Dari luar, ia melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon mangga. Bayangan itu tinggi, tidak berbentuk jelas, hanya berdiri diam menatap ke arah kamarnya. "Bu, ada yang di luar." Suaranya bergetar, menunjuk jendela. Ibunya segera menutup tirai, memeluk Gita erat-erat. "Tidak ada apa-apa, Nak. Jangan lihat ke sana." Namun dalam hati, ibunya merinding. Ia sendiri sempat melihat sekilas sosok itu sebelum tirai ditutup. Beberapa kali Gita seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia duduk menatap kosong, lalu tiba-tiba tertawa pelan. "Damar, aku datang." Ayahnya menampar pelan pipinya, mencoba menyadarkan. "Gita, ingat kau di rumah, jangan ikuti suara itu." Air mata Gita jatuh. Ia kembali menangis seperti anak kecil. "Kenapa aku selalu merasa dipanggil? Kenapa aku tidak bisa mengendalikannya?" Tubuhnya semakin lemah, seakan ada sesuatu yang menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. "Dokter, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya doa yang tersisa, doa yang setiap malam dipanjatkan oleh orang tuanya." Damar, di sisi lain, tidak berhenti memuaskan dirinya dengan penderitaan Gita. Ia beberapa kali datang menjenguk, selalu dengan kata-kata, "Penuh racun, lihat dirimu. Kau tidak akan pernah sembuh kalau tidak kembali padaku. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu." Gita menatapnya dengan mata penuh air. "Kau jahat, Damar. Kau bukan lagi orang yang kukenal." Namun Damar hanya tersenyum tipis, lalu meninggalkan kamar dengan tatapan penuh ancaman. Malam itu Gita kembali dilanda demam tinggi. Tubuhnya menggigil, matanya merah. Ia meracau, menyebut nama Damar berkali-kali meski jelas ia membencinya. Ibunya menangis melihat putrinya terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tidak sanggup melihatmu begini, Nak," ucapnya sambil memeluk tubuh Gita yang panas dingin. Gita hanya bisa menangis. Tubuhnya semakin lemah, batinnya semakin terkoyak. Tangisnya terdengar lirih di dalam kamar, membuat ayah dan ibunya saling pandang dengan wajah putus asa. Mereka tahu ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap bekerja di balik penderitaan putri mereka. Malam itu, ayah Gita duduk lama di ruang tamu. Rokok kretek di tangannya habis separuh, matanya merah penuh amarah.
Ia sudah cukup menahan diri. Aku tidak bisa diam lagi. Besok aku akan temui Damar, ucapnya lirih pada istrinya. Ibunya menatap cemas. Tapi ya, kalau benar ini ulahnya, apa dia akan mengaku? Kalau dia tidak mau mengaku, setidaknya aku sudah tunjukkan bahwa aku tahu. Tidak akan kubiarkan Gita mati pelan-pelan begini. Keesokan paginya, ayah Gita berjalan ke rumah kontrakan Damar. Langkahnya mantap, wajahnya dingin. Begitu sampai, ia mengetuk pintu keras-keras. Pintu dibuka, Damar muncul dengan wajah kaget bercampur gelisah. "Pak, ada apa pagi-pagi datang ke sini?" Ayah Gita menatap tajam. "Aku tahu kau yang bikin Gita menderita. Hentikan perbuatanmu, Mar. Kalau kau masih punya sisa hati, biarkan dia tenang." Damar terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. "Pak, jangan tuduh saya macam-macam. Kalau Gita sakit, itu bukan urusan saya lagi. Dia yang memilih menjauh, bukan saya yang mengusirnya." "Jangan bicara seperti itu," suara ayah Gita meninggi. "Aku tahu kau main kotor. Aku peringatkan, jangan coba-coba lagi mencelakai anakku." Damar mendengus, wajahnya berubah angkuh. "Kalau memang benar aku yang melakukannya, lalu apa? Apa Bapak bisa menghentikanku?" Tangan ayah Gita mengepal, tapi ia menahan diri. Ia menatap Damar sekali lagi, penuh amarah. "Kau akan terima akibat dari perbuatanmu sendiri." Ia berbalik meninggalkan rumah itu dengan dada sesak. Dalam hati ia bertekad melindungi anaknya dengan cara apapun. Malamnya ketika semua orang di rumah sudah terlelap, ayah Gita duduk di ruang tengah. Ia menyalakan dupa, menyiapkan air dalam kendi tanah liat, dan seikat daun sirih. Tangannya bergetar, namun wajahnya tenang. Ia menggumamkan doa-doa suci, memohon perlindungan bagi putrinya. Di kamar, Gita meringkuk dengan tubuh panas dingin. Napasnya pendek-pendek, matanya sayu. Ibunya menemaninya, memegangi tangannya erat. "Bertahanlah, Nak. Ayahmu sedang berusaha menolongmu," bisiknya. Di tengah malam yang sunyi, suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti langkah kaki seorang perempuan berjalan pelan di halaman. Disusul suara ketukan jendela kamar. Sekali, 2 kali, lalu 3 kali, ibunya terperanjat. "Siapa itu?" Gita membuka mata, suaranya bergetar. Aku lihat dia, Bu. Perempuan, cantik. Dia tersenyum padaku." Ibunya menoleh ke jendela dan benar saja. Di luar, berdiri sosok perempuan jelita berambut panjang, mengenakan gaun tipis. Wajahnya pucat, senyumnya aneh, matanya menyala samar. Sosok itu perlahan mengetuk kaca, lalu menempelkan wajahnya. Senyum itu berubah menjadi seringaian. Ibunya menjerit kecil, segera memeluk Gita. "Ya Allah, lindungi anakku." Ayah Gita yang masih duduk bersila di ruang tengah merasakan hawa dingin menerobos masuk. Ia tahu saatnya sudah tiba. Ia berdiri, melangkah ke kamar Gita. Begitu pintu dibuka, sosok perempuan itu sudah berada di dalam. Tubuhnya melayang, rambutnya tergerai, matanya menatap Gita dengan penuh kebencian. "Keluar kau!" bentak ayah Gita, suaranya lantang. Perempuan itu menoleh. Wajahnya berubah mengerikan, kulitnya menegang, mulutnya menganga lebar hingga tidak wajar. Suara tertawa melengking memenuhi ruangan. Ayah Gita tidak gentar. Ia menaburkan air dari kendi ke arah sosok itu sambil mengucapkan doa. Percikan air menyentuh kulit perempuan itu, membuatnya menjerit kesakitan. Tubuhnya berasap, wajah cantiknya perlahan meleleh seperti lilin terbakar. Jerit sosok itu, tubuhnya meliuk-liuk kesakitan. "Jangan berani sentuh anakku. Lagi!" Ayah Gita terus melantunkan doa, suaranya mantap. Perempuan itu berusaha mendekat, namun tubuhnya terus terbakar oleh percikan air doa. Akhirnya ia terhempas keluar jendela, terkapar di jalanan. Tubuhnya menggelepar, wajahnya kembali samar, perlahan berubah menjadi sosok yang dikenali. "Rani," bisik ibunya dengan wajah pucat. Ya, sosok itu adalah Rani, tetangga yang dulu merebut Damar. Namun wajahnya kini penuh luka, tubuhnya berlumur kotoran hitam. Ia merintih, suaranya parau. Aku tidak mau begini, tapi aku disuruh, aku dipaksa," katanya sebelum tubuhnya kembali pingsan. Tak berdaya.
Ayah Gita menatap dari jendela dengan napas terengah. Kau pikir bisa menjerat putriku? Dengan tipu daya, tapi selama aku hidup, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Di kamar Gita menangis keras. Tubuhnya gemetar tapi matanya perlahan kembali jernih. Hawa panas yang tadi menyesakan mulai hilang, berganti dengan rasa lega. Ia memeluk ibunya erat-erat. Bu, aku takut sekali. Ibunya membelai rambutnya. Tenanglah nak, ayahmu melindungimu. Kau tidak sendirian. Namun meski sosok itu berhasil diusir malam itu, hawa mencekam belum sepenuhnya pergi. Angin malam masih berembus aneh membawa bau anyir yang menusuk hidung. Bayangan hitam masih berkelebat di luar rumah. Ayah Gita duduk kembali di ruang tengah. Wajahnya lelah tapi matanya masih tajam. Ia tahu pertempuran belum usai, tapi ia tidak akan menyerah. Gita berbaring, tubuhnya lebih tenang, namun hatinya masih dicekam rasa takut. Bayangan wajah perempuan jelita yang berubah menyeramkan itu masih melekat jelas dalam ingatan. Senyumnya, tatapannya, dan tawa melengkingnya terasa seperti duri yang menusuk. Malam itu ia berdoa lama sekali sebelum akhirnya terlelap dengan mata masih basah oleh air mata. Setelah malam pertarungan gaib itu, sesuatu yang sulit dijelaskan terjadi. Hari-hari berikutnya, kondisi Gita berangsur pulih. Demam tinggi yang tak pernah turun mulai reda. Hilang kesadaran yang sering datang tiba-tiba, tak lagi terjadi. Tatapannya kembali jernih meski wajahnya masih tampak pucat karena lelah. Ibunya menatapnya penuh haru. Alhamdulillah nak, akhirnya kau bisa duduk tanpa menggigil lagi. Gita tersenyum tipis, suaranya pelan. Bu, aku merasa lebih ringan, seperti ada beban yang terangkat. Ayahnya hanya mengangguk, wajahnya tetap tenang meski jelas terlihat lelah. Jangan terlalu banyak bicara dulu. Kau butuh tenaga untuk sembuh total. Beberapa hari kemudian, Gita sudah mampu berjalan keluar kamar. Ia duduk di teras rumah, merasakan angin siang yang lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menatap langit tanpa merasa ada bayangan yang mengikutinya. Namun di balik kelegaan itu, ia tahu luka batinnya masih panjang untuk sembuh. Setiap kali ia mengingat wajah Damar, hatinya kembali perih. Setiap kali nama Rani terlintas, ia masih merasakan getir yang menekan dada. Suatu malam, ia berbicara pada ayahnya. Ya, aku tidak bisa terus tinggal di sini. Setiap sudut kampung ini hanya mengingatkanku pada semuanya. Ayahnya menatapnya serius. Kau ingin pergi? Ya, aku ingin pindah, memulai hidup baru di tempat lain. Kalau terus di sini, aku tidak akan pernah bisa benar-benar sembuh. Ayahnya menghela napas panjang, lalu mengangguk. Kalau itu yang kau mau, ayah dan ibu akan merestui. Asal kau bisa benar-benar bangkit. Keputusan itu akhirnya diambil. Setelah benar-benar pulih, Gita meninggalkan kota tempat ia dilahirkan. Ia menutup lembaran lama, meski berat, demi menyelamatkan dirinya. Tahun-tahun berjalan. Hidup memang tidak mudah, tapi perlahan Gita bisa bangkit. Ia kembali mengajar di kota lain, lalu berhasil meniti karier hingga menjadi seorang pegawai negeri sipil. Di sana pula, ia bertemu dengan seorang pria sederhana yang tulus mencintainya. Mereka menikah, hidup dalam kesahajaan, dan dikaruniai 3 orang anak. Ketika pertama kali menggendong anaknya, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia berbisik pada bayinya, "Ibu janji tidak akan biarkan masa lalu merenggut kebahagiaan kita lagi." Suami dan anak-anaknya menjadi penyembuh luka yang dulu ia kira tak akan pernah sembuh. Perlahan, tawa kembali hadir dalam rumah tangganya. Namun, jauh di tempat lain, kehidupan Damar dan Rani jauh dari kata bahagia. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kumuh, dikelilingi tatapan sinis tetangga. Rumah tangga mereka dipenuhi pertengkaran. Hampir setiap malam suara teriakan terdengar dari dalam. "Kenapa kau selalu mabuk, Mar? Sampai kapan kau begini?" bentak Rani suatu malam. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Damar membanting botol kosong ke lantai. "Diam kau, semua ini salahmu."
Kalau bukan karena kau, aku masih bersama Gita. Rani menatapnya dengan marah bercampur putus asa. Kau masih saja menyebut nama dia, padahal akulah yang kau pilih. Damar tertawa miris, wajahnya merah karena alkohol. Aku tidak pernah memilihmu, kau hanya pengganti. Gita, hanya Gita yang ada di hatiku. Kata-kata itu membuat Rani terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Pertengkaran demi pertengkaran membuat rumah itu seperti neraka kecil. Damar semakin larut dalam minuman, sering melampiaskan amarah dengan tangan. Rani hanya bisa bertahan, meski hatinya remuk setiap kali menerima pukulan dan hinaan. Malam-malam mereka selalu dingin, penuh teriakan dan tangisan. Tidak ada lagi sisa cinta, hanya dendam dan penyesalan. Sementara itu, Gita di tempat barunya justru merasakan hal sebaliknya. Hidupnya sederhana tapi penuh ketenangan. Senyum anak-anaknya menjadi cahaya, suara suaminya menjadi penguat. Meski luka lama masih menyisakan bekas, ia memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Suatu sore ia duduk di teras rumah barunya, menatap ketiga anaknya bermain di halaman. Hatinya hangat. Namun di sudut pikirannya ia teringat kembali pada masa lalu yang gelap. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, semua sudah berakhir. Aku berhasil keluar dari lingkaran itu. Tapi meski ia sudah jauh, bayangan Damar tetap sesekali muncul dalam mimpi-mimpinya. Tatapan marahnya, kata-katanya yang penuh dendam, masih menempel di sudut ingatan. Di malam yang sunyi, ketika suaminya dan anak-anaknya sudah tertidur, Gita sering terjaga. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Ada rasa syukur yang besar karena ia masih hidup, tapi juga ada sisa ketakutan yang tidak bisa hilang sepenuhnya. Aku selamat, bisiknya, tapi harga yang kubayar terlalu mahal. Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa dingin yang menusuk kulit. Gita menarik selimut, menutup matanya perlahan. Di kejauhan, entah nyata atau hanya bayangan, ia merasa seolah masih ada tatapan yang mengawasi. Bulu kuduknya berdiri, hatinya berdebar. Ia menggenggam tangan suaminya yang tertidur di samping, mencari kekuatan dalam hangatnya genggaman itu. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena luka, tapi karena campuran syukur dan takut. Ia tahu hidup memberinya kesempatan kedua. Tapi di balik itu semua, masa lalu tetap meninggalkan jejak yang tak mungkin sepenuhnya hilang. Dan di keheningan malam itu, Gita hanya bisa berbaring dengan hati yang penuh perasaan bercampur. Bahagia karena selamat, tapi juga gentar karena bayangan masa lalu yang masih sesekali mengetuk pintu batinnya. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Gimana ceritanya teman-teman semua? Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari Kembang Wangi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.